Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Nabastala. Film yang akan kita bahas kali ini adalah 50 First Date tahun 2004. Film yang bergenre komedi romance. Film yang diperankan oleh Adam Sandler. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang ingatannya selalu kembali ke tanggal yang sama setiap harinya. Ketika dirinya bangun tidur, sampai akhirnya datanglah seorang pria yang benar-benar tulus mencintainya dan mau menerima kondisinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kelanjutannya? Kita langsung saja bahas filmnya. Scene awal kita diperlihatkan banyak wanita dari berbagai negara yang menceritakan kisah liburan mereka. Mereka benar-benar menikmati liburannya saat mereka bertemu dengan pria romantis dan lucu yang bernama Henry, yang berprofesi sebagai dokter hewan. Scene berganti saat Henry diminta tolong oleh temannya bernama Alexa. Alexa yang sedang panik karena anjing laut yang berada di kebun binatang itu tiba-tiba sakit dan memuntahkan isi perutnya. Si Henry pun pergi menuju habitat anjing laut, tapi sayangnya kapal bututnya rusak dan dia pun terpaksa pergi dengan kapal karet ke pulau terdekat sampai kapalnya diderek oleh polisi pantai. Mampirlah ia ke salah satu kafe di sana, sampai akhirnya ia melihat kilauan sinar cahaya dari pantulan pisau seorang wanita. Akhirnya ia langsung merasakan apa yang dinamakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan pertama kalinya ia ingin berkomitmen dengan wanita tersebut. Padahal untuk berkenalan saja, dia masih belum memulainya. Di hari yang lain, Henry kembali mengunjungi tempat tersebut untuk berkenalan dengan wanita yang ternyata bernama Lucy. Mereka pun berkenalan dan mengobrol panjang lebar, sampailah akhirnya mereka harus pulang karena kafe akan tutup dan Lucy yang akan merayakan ulang tahun ayahnya mengajak untuk sarapan bersama lagi besok pagi, dan betapa bahagianya mereka berdua. Teman baik Henry ini bernama Hula, dan kelakuannya rada aneh. Ia mengenalkan wanita lain ke Henry, tapi Henry menolaknya karena dia sudah jatuh cinta. Dan bahkan saking cintanya Henry sampai ia kebawa mimpi si Lucy ini karena ia selalu terbayang-bayang dengan Lucy. Sesuai janji yang sama dan cuaca yang saat itu sedang hujan deras, Henry pun datang dan langsung menghampiri untuk mencoba mengobrol dengan Lucy lagi, dengan bilang bahwa dia memikirkan Lucy sepanjang hari. Tapi Lucy langsung mengusirnya seakan dia tidak mengenalinya. Pemilik kafe yang mengetahui itu pun mengajak ngobrol Henry di luar dan mengatakan fakta bahwa Lucy orang yang sangat spesial. Ia mengalami kecelakaan mobil setahun yang lalu dengan ayahnya ketika akan memetik nanas sesuai tradisi keluarganya ketika ayahnya sedang berulang tahun. Ayahnya pun patah tulang, tapi Lucy mengalami cedera serius di kepalanya. Ia masih bisa mengingat semua memori kehidupan sebelumnya, tapi dia tidak bisa mendapatkan ingatan baru dan akan lupa ketika dirinya tidur. Dan ingatannya selalu kembali ke tanggal 13 Oktober tahun di mana ayahnya berulang tahun. Ayahnya bernama Marlin, terpaksa mengganti tradisi memetik nanas dengan melukis ruangan karena Lucy juga seorang guru lukis di SMP dan dia pasti menyukainya. Kegiatan di rumah Lucy selanjutnya adalah menonton pertandingan picking bersama ayahnya dan adiknya yang bernama Doc. Mereka merayakan ulang tahun ayahnya, bercerita bersama, dan berikutnya adalah Lucy yang mengasihkan hadiah ke ayahnya berupa film dan mereka menonton bersama. Dan ketika Lucy tertidur, ayahnya dan adiknya harus mempersiapkan semua hal tadi dari awal. Dan ini sudah mereka lakukan setiap harinya dalam kurun waktu setahun terakhir. Karena itu, ayahnya selalu melarang setiap pria yang akan berkenalan dengan Lucy, karena si Lucy akan melupakannya ketika esok paginya. Henry yang mengetahui hal tersebut bercerita dengan sahabatnya yaitu Hula, dan Hula pada dasarnya memang aneh, malah memberikan saran ke Henry kalau itu kesempatan baginya untuk mendapatkan tubuh Lucy tanpa harus bertanggung jawab, dan itu jelas mendapat penolakan dari Henry karena dirinya merasa benar-benar jatuh cinta dengan Lucy. Henry yang tidak mudah menyerah, ia selalu menggunakan berbagai trik untuk dapat berkenalan dengan Lucy di setiap harinya. Ia mencoba untuk berkenalan dengan Lucy di jalan ketika ia sedang menuju ke kafe di mana ia biasanya berduduk di sana. Ia mencoba dengan selalu berpura-pura, mulai dari mobilnya yang mogok,
perbaikan jalan lah, menggunakan pingvin peliharaannya, sampai pura-pura dipukuli oleh sahabatnya Ula tadi. Sampai akhirnya perbuatan dari Henry ini diketahui oleh Marley dan Doc, dan Henry diminta untuk datang ke rumahnya. Marlin bilang ke Henry bahwa Lucy selalu menyanyikan lagu kesukaannya setiap ia bertemu dengan Henry tanpa disadari. Marlin pun bertanya kepada Henry apa untungnya Henry mendekati putrinya. Henry yang juga tidak tahu apa alasannya, ia tidak bisa menjawab pertanyaan dari ayahnya si Lucy ini. Henry bertanya lagi kepada ayahnya, bagaimana jika suatu hari Lucy terbangun dan menyadari kalau dirinya sudah mulai menua hanya dengan satu malam. Dan ternyata itu juga yang selalu dipikirkan oleh Marley dan Doc selama ini. Suatu hari, mobil Lucy ditilang oleh polisi karena plat nomornya sudah jatuh tempo, dan Lucy akhirnya mengetahui bahwa hari ini bukanlah tanggal 13 Oktober. Lalu Marley memberikan berkas-berkas kecelakaan tahun lalu saat Lucy dirawat selama 3 bulan waktu itu. Lucy meminta bertemu dokter secara langsung untuk mengetahui kebenarannya. Dalam perjalanan, Lucy menanyakan apa saja yang sudah dilewatkan selama setahun ini. Dan ia akhirnya tahu bahwa Henry adalah pacarnya, dan di sini Lucy dan Henry sudah resmi pacaran. Ayahnya pun menjelaskan bahwa Lucy terkena penyakit sindrom di mana ingatannya akan terhapus saat dia tertidur, dan kerusakannya ini bersifat permanen. Bahkan bisa saja kerusakannya akan bertambah parah seperti pasien di sana bernama Tom yang daya ingatannya hanya 10 detik. Sampai di rumah, sebelum Lucy tidur, Lucy meminta ke Henry untuk tetap menemuinya besok. Henry pun mengobrol dengan Marlin dan Doc. Henry bilang bahwa setelah kapalnya selesai diperbaiki, dirinya akan pergi ke Alaska, ke habitat anjing laut untuk mempelajari tingkah lakunya. Dan tiba-tiba Henry mendapatkan ide untuk memberitahu kondisi Lucy tanpa harus menyakiti hatinya. Keesokan paginya, Henry memberikan kiriman bunga lili dan sebuah video ke Lucy dengan beralasan itu adalah pengagum rahasianya si Lucy agar ia mau menerimanya. Ternyata video yang diberikan Henry itu berisi lelucon, berita-berita terbaru kejadian kecelakaannya, dan video reka adegan saat mereka bertemu pertama kali, sampai akhirnya mereka saling mencintai satu sama lain. Ada juga pemilik kafe dari tempat di mana Lucy selalu menghabiskan waktunya, dan ternyata ia adalah teman baik ibu Lucy ketika ia masih hidup. Ternyata cara ini berhasil membuat Lucy menerima kondisinya dalam waktu yang singkat, dan ia sangat kagum dengan perlakuan Henry selama ini sampai akhirnya ketika malam ia di pinggir pantai dengan suasana deburan ombak, Lucy menanyakan, "Apakah kamu mencintaiku?" Dan dia pun menjawab bahwa dia sangat mencintai Lucy, mungkin melebihi cinta siapapun di dunia. Dan untuk pertama kalinya mereka pun berciuman. That's what I've heard. What are you doing? Akhirnya hari demi hari berlalu. Di suatu malam, Henry menyanyikan lagu ciptaannya untuk Lucy yang terdengar lucu dan konyol, namun sangat romantis. Sampai akhirnya sebelum mereka tertidur, Henry berkata, "Maukah kau menikah denganku?" Lucy yang terbangun menyadari ada pria lain yang tidur di sebelahnya langsung berteriak dan panik. Dan ketika keadaan sudah mulai stabil, Lucy tidak sengaja mendengar Henry yang mengatakan bahwa dia mengurungkan mimpinya pergi ke Alaska untuk meneliti anjing laut demi menemani Lucy dan berharap dia bisa sembuh dari penyakitnya. Tetapi Dr. Kitts bilang bahwa Lucy tidak akan pernah bisa sembuh. Lucy pun menemui Henry di tempat kerjanya. Lucy bilang bahwa dia tahu Henry adalah pria yang selalu membuatnya jatuh cinta setiap harinya. Tapi Lucy ingin putus dengan Henry karena Lucy tidak ingin mengganggu kehidupan dan mimpi dari Henry. Tetapi Lucy memberikan permintaan kepada Henry kalau ia harus membaca buku catatan tentang kehidupannya, sebelum akhirnya catatan itu dibuang dan melupakan Henry selama-lamanya. Meskipun awalnya Henry menolaknya, tetapi Lucy akan tetap membuang catatan tentang Henry dan mulai kehidupan baru keesokan harinya. Sebelum mereka benar-benar berpisah, Lucy meminta Henry untuk memberikan ciuman kepadanya untuk terakhir kalinya.
Dan pada scene ini adalah adegan paling dramatis menurut saya. Hari-hari berlalu, mereka sudah bisa menerima kehidupan mereka masing-masing. Walaupun Henry yang sempat tidak kuat lalu menemui Lucy, tetapi ditahan oleh Marlin, dan Marlin mencoba untuk menguatkannya. Sampailah pada jadwal keberangkatan untuk pergi ke Alaska. Di sana terlihat Henry berpamitan dengan anjing laut kesayangannya, dengan Ula dan anak-anaknya, dan di sana juga terdapat Marlin dan Doug yang turut hadir sebelum keberangkatannya. Dan saat sudah dalam perjalanannya, ia mengingat momen saat dirinya diberitahu oleh ayahnya kalau Lucy selalu menyanyikan lagu kesukaannya saat bertemu dengan dirinya. Saat teringat akan hal itu, Henry langsung mengurungkan niatnya untuk pergi dan memutuskan untuk menemui Lucy di institut karena ia sudah tidak tinggal lagi dengan ayahnya semenjak 3 minggu terakhir karena ia tidak mau merepotkan ayahnya. Henry langsung menemui Lucy di institut dan menanyakan kepadanya apakah dirinya mengingatnya. Walaupun jawaban dari Lucy ini membuat hatinya sakit karena Lucy menjawab bahwa dirinya tidak mengingatnya. Tetapi Lucy ingin memberitahu sedikit rahasia dirinya ke Henry. Dia mengajak Henry ke sebuah ruangan dan isi ruangan tersebut berisi lukisan yang dibuat oleh Lucy, dan semua dari lukisan itu adalah foto dari wajah Henry. Lucy menjelaskan kepada Henry bahwa dirinya tidak mengenalnya, tetapi ia selalu memimpikan pria ini, yaitu Henry, dan melukisnya di keesokan harinya. Henry pun berkata kepada Lucy bahwa ia sudah menghapus ingatan tentang dirinya selama ini, dan itu adalah sebuah kesalahan karena kamu adalah wanita impianku dan aku selalu ingin hidup bersamamu. Dan scene selanjutnya berganti pada Lucy yang baru terbangun dari tidurnya. Ia melihat sebuah kaset dan menonton video berisi semua kehidupannya selama ini. Bahkan ia sudah menikah dengan Henry. Dan di akhir video, Henry mengatakan kalau dirinya sudah siap. Jangan lupa untuk memakai jaket karena cuaca dingin di luar, dan sarapanlah bersamaku. Dan saat dirinya keluar, ternyata dirinya sudah berada di sebuah kapal pesiar yang menuju ke Alaska dengan ditemani oleh Henry, ayahnya, adiknya, dan anak kecil perempuan yang cantik. Tamat.